Bayangkan sebuah pintu berdiri di tengah padang yang luas. Pintu itu kokoh, indah, bertata ukiran. Tapi, ia sendirian, tak terhubung ke dinding, apalagi rumah. Begitulah sebagian dari kita memandang syariat, gerbang yang harus dilintasi, namun sering dijadikan destinasi. Kita memperindah gagang dan engsel, tetapi lupa menata ruang di baliknya. Malam ini kita bertamu ke sebuah pelajaran lama, namun terasa baru. Syariat itu pintu, bukan rumah. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, "Masuklah ke dalam hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." 2 kali masuk. Pertama ke barisan hamba, kedua ke taman makrifat. Pintunya syariat, rumahnya hadirat. Jalaluddin Rumi menggugah, hukum seperti lilin. Ia menunjukkan jalan dalam gelap, tetapi lilin itu sendiri bukan rumah. Di antara gemuruh konten halal haram di layar kita, mari menepi. Membedakan aturan dan tujuan. Tanpa pintu kita tersesat, tanpa rumah kita kedinginan di luar. Tarik napas, dan ayo melangkah, jangan berhenti di pintu. Syariat berasal dari akar syara'a, yaitu jalan menuju sumber air. Tanpa sungai kita mati, tanpa air hati ruh kering. Nabi bersabda, agama itu mudah. Hadis riwayat Bukhari, mudah tapi bukan murahan. Syariat mempunyai 3 fungsi utama. Pertama, tata cara, yaitu membentuk disiplin lahir. Kedua, filter, yaitu menahan ego dari liar. Dan ketiga, simbol, untuk penanda kesatuan umat. Namun, Al-Quran menegur kaum yang terjebak simbol. Celakalah orang yang salat yang lalai dari salatnya. Salat tapi lalai? Pintu sudah dibuka, tapi ia berdiri saja di ambang. Pintu penting tak tergantikan. Tapi ingat, fungsi pintu selesai ketika kita melangkah melewatinya. Ibnu Arabi menulis, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. 4 mata air menuju laut identitas ilahi, pintu, lorong, ruang tengah, dan samudra. Al-Ghazali dalam Ihya memetakan, lahir itu gerakan tubuh. Batin adalah gerakan hati. Keduanya mesti seirama. Al-Hallaj berani berkata, Ana al-Haq. Ia berakhir di tiang gantung, namun pesannya abadi. Ketika rumah makrifat menyala, kata-kata meledak dari dada. Kisah singkat, seorang murid menanyakan adab. Sang syekh menjawab, pertama wudu, kedua salat hati. Murid bingung, apa itu salat hati? Syekh tersenyum, sejenak kau akan tahu ketika diamu lebih ramai dari doamu. Tetapi, apa jadinya bila manusia berhenti di pintu memujanya, namun tak pernah menata ruangnya? Fenomena pagarnya emas, rumahnya kosong. Ketika lidah sibuk melafaz zikir, tetapi jari melukai, itu tanda kita masih di pintu. Berapa kali kita berbagi poster kajian, tapi cuek dengan tetangga lapar. Sholat tepat waktu, tapi hutang janji tak pernah lunas. Mulailah melangkah dengan muraqabah, sadar selalu diawasi, muhasabah, koreksi diri setiap hari, muatabah, menegur jiwa ketika lalai, dan mujahadah, bersungguh melawan nafsu. Lalu praktik harian, zikir napas, Allah, 300 helaan sebelum subuh. Kita telah menafsir pintu, menelusuri lorong, dan duduk di ruang batin. Lalu apa selanjutnya? Tutup pintu itu, bukan untuk menolak tamu, tetapi agar angin dunia tak memadamkan pelita. Ya Rabb, izinkan kami mencintai syariat-Mu sebagai pintu yang selalu terbuka, dan mencintai hadirat-Mu sebagai rumah yang selalu hangat. Pejamkan mata. Tanyakan pada diri, di mana aku berdiri? Masih di ambang? Atau sudah menata ruang? Sunyikan layar. Dengarkan detak nafasmu. Itulah suara rumah. Syariat itu pintu, makrifat itu rumah. Terima kasih sudah pulang.